Bayangkan di hari wisuda yang harusnya penuh kebahagiaan, seorang mahasiswi justru dihina di depan umum hanya karena ibunya seorang pemulung. Lebih menyakitkan lagi, penghinaan itu datang dari dosennya sendiri, tepat di atas panggung kehormatan. Tapi siapa sangka, sang ibu tiba-tiba membuka rahasia masa lalunya yang mengguncang seluruh auditorium. Rahasia apakah itu? Dan bagaimana kebenaran itu membungkam semua cemoohan? Tonton video ini sampai habis, karena cerita ini akan mengubah cara pandangmu tentang pendidikan, perjuangan, dan martabat keluarga. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini sebelum ceritanya dimulai, karena kisah luar biasa seperti ini tak boleh berhenti di kamu saja. Mari kita mulai. Langit masih gelap. Kabut tipis bergelayut di atas jalanan tanah yang lembab karena gerimis semalam. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan, suara kokok ayam bersahutan membangunkan pagi. Namun di sudut sempit dekat sungai, jauh sebelum ayam pertama berkokok, sepasang kaki kecil telah terendam lumpur. Rani, anak perempuan kurus berambut hitam lurus, kira-kira berusia 11 tahun, saat itu berjalan tertatih di belakang ibunya, mengangkat karung putih besar yang warnanya sudah tak jelas karena debu dan tanah. Pelan-pelan, "Enduk, nanti kakimu kepeleset," ujar sang ibu, Warsini, sambil menoleh ke belakang. Napasnya terengah karena karung di punggungnya lebih besar dan lebih berat. "Iya, Bu," jawab Rani lirih. Giginya gemeletuk menahan dingin. Mereka bukan pergi, challenge. Mereka sedang menyusuri jalan setapak menuju tempat pembuangan sampah di ujung desa. Disitulah setiap pagi Bu Warsini memulai harinya mengais barang bekas, memilah botol plastik, kaleng, dan kertas-kertas sisa yang masih bisa dijual. Rani selalu ikut, bukan karena diminta, tapi karena ia tak ingin ibunya sendirian. Hari itu adalah hari Minggu, tidak ada sekolah, tapi bukan berarti hari libur bagi Rani. Dalam hidup mereka, libur berarti tak ada uang makan. Maka, sejak subuh, keduanya sudah berjalan kaki sejauh lebih dari 2 kilometer untuk bisa mendapat rejeki. "Paling awal, Bu, kenapa kita selalu jalan kaki terus?" "Teman-teman Rani, ada yang naik motor ke sekolah?" tanya Rani tiba-tiba. Matanya memandang genangan air di jalan berlubang. Ibunya terdiam, kemudian tersenyum kecil. "Kita nggak punya motor, Nduk, tapi punya kaki kan? Dan kaki ini kuat, bisa bawa kamu ke sekolah setiap hari." Jawaban itu sederhana, namun masuk begitu dalam ke hati Rani. Ia tidak menjawab lagi, hanya menunduk, menatap kakinya yang becek dan dingin. Setelah mengumpulkan 2 karung penuh botol plastik dan kertas kardus, mereka pulang ke rumah gubuk berdinding triplex yang berdiri di atas tanah pinjaman milik Pak RT. Di dalam rumah itu, ada meja belajar kecil peninggalan ayah Rani yang telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja saat menjadi buruh bangunan di kota. Rani menatap meja itu, lalu duduk dan membuka buku catatannya. Meski tubuhnya lelah, ada semangat yang menyala setiap kali ia membaca. Dunia di dalam buku menjadi tempatnya berlari dari kenyataan. Ia ingin menjadi seseorang, bukan agar orang tahu siapa dirinya, tapi agar ibunya bisa istirahat dari kehidupan keras yang tak pernah mengenal kata libur. Rani memanggil lirih saat ibunya sedang menyeduh air panas dari kompor minyak yang berderit. "HM, nanti kalau Rani besar, Rani pengen jadi orang pintar. Rani pengen masuk universitas." Bu Warsini menghentikan gerakannya. Wajahnya menegang sejenak, lalu melambat. Ia duduk di sebelah Rani, mengelus rambut anaknya yang basah oleh keringat dan gerimis. "Jadi orang pintar? Ya, Ibu dukung. Tapi harus, dunia orang pintar kadang lebih kejam daripada dunia pemulung." "Nduk, maksud Ibu?" Rani menoleh bingung. "Ibu juga dulu pernah sekolah tinggi. Tapi, ya, nanti kamu akan mengerti. Sekarang belajar yang rajin dulu." Rani tak menggali lebih jauh. Ia hanya mengangguk. Tapi kalimat ibunya tertanam dalam-dalam di benaknya. Hari-hari berjalan pelan, namun pasti. Rani dikenal sebagai anak yang pendiam namun cerdas. Di sekolah, ia sering menjadi juara kelas. Ia tidak pernah malu menceritakan pekerjaan ibunya, walau kadang ada tawa sinis dari beberapa teman sekelas. "Itu anak pemulung,
Jangan duduk dekat-dekat, nanti bau sampah, ucap seorang anak laki-laki. Membuat teman-teman lain tergelak. Roni menandok, menahan perih di dada. Namun ketika pulang, wajahnya kembali bersinar saat melihat ibunya sudah menyiapkan sepiring nasi jagung dan sayur bening. Miskin, memang, tapi hangat, dan cinta tak pernah absen dari rumah mereka. Satu malam yang sunyi, ketika angin bertiup kencang dari jendela yang tak bisa tertutup rapat, Rani terbangun dari tidur. Ia melihat ibunya duduk di depan meja belajar, membuka sebuah buku tua yang hampir lapuk. Rani bangkit perlahan, mendekat diam-diam. Bu Warsini tersentak kaget, lalu buru-buru menutup bukunya. Kamu belum tidur, itu buku apa? Tanya Rani pelan. Ibunya terdiam sejenak, lalu membuka kembali buku itu. Ini catatan kuliah ibu dulu. Rani terpana. Ibu, pernah kuliah? Bu Warsini mengangguk pelan. Dulu, sebelum kamu lahir, ibu sempat kuliah di kota, tapi ibu harus berhenti karena ibu harus memilih. Rani terdiam. Matanya menatap katitan-katitan tulisan tangan yang masih rapi, meski kertasnya telah menguning. Ibu pintar banget ya, gumamnya. Ibu nggak pintar, tapi ibu pernah bermimpi, seperti kamu sekarang. Rani memeluk ibunya. Pelukan kecil, hangat, dan penuh janji dalam diam. Pagi berikutnya, Rani kembali ke sekolah dengan tekad yang lebih besar. Ia menatap papan pengumuman beasiswa. Tulisan-tulisan kecil di selembar kertas putih menari di matanya. Beasiswa masuk. Universitas bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Ia mengepalkan tangan. Rani akan masuk universitas. Bu, Rani jandi. Dan dari sanalah segalanya dimulai. Langkah pertama dari perjalanan panjang, dari tanah merah, desa, hingga panggung kehormatan yang belum pernah dibayangkan oleh siapapun, kecuali oleh hati yang setia bermimpi. Hari itu, langit terasa lebih biru dari biasanya. Angin sepoi-sepoi menyentuh dedaunan jati yang bergoyang perlahan. Di depan sekolah menengah atas, satu Satania di desa. Ratusan siswa berdiri berkumpul, menempelkan wajah ke papan pengumuman hasil. Kalau suara-suara campur aduk, ada tawa, ada tangis, ada juga keheningan penuh doa. Di tengah kerumunan itu, Rani berdiri mematung, kedua tangannya saling menggenggam erat. Dadanya berdebar kencang. Di genggaman bajunya yang lusuh, keringat dingin mulai merembes. Rani, namamu ada, seru seorang teman dari jauh. Rani berlari mendekat, lalu mencari namanya dalam deretan huruf-huruf yang menari di matanya. Dan di sana, di bawah kolom nilai tertinggi, tertulis jelas, Rani Warsini, lulus dengan pujian. Rani menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Ia mematung sesaat, seolah tak percaya, lalu perlahan menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga di pipinya. Teman-temannya bersorak, beberapa memeluknya, sebagian hanya menatap dengan diam dan senyum kecil. Tak, semua senyum itu tulus. Namun Rani tak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu. Ibu akan bangga. Sore harinya, Rani pulang dengan kaki setengah melayang. Ia membawa amplop coklat berisi surat kelulusan dan salinan nilai yang sudah ditandatangani kepala sekolah di halaman rumah. Bu Warsini sedang menjemur karang-karang bekas yang baru dicucinya dari sungai. Tubuhnya kurus, tangan dan lengannya terlihat merah karena terkena sabun colek dan sinar matahari. Ibu, seru Rani sambil berlari dan memeluknya dari belakang. Bu Warsini nyaris menjatuhkan karungnya karena terkejut, tapi segera tertawa kecil. Ada apa ini? Seperti habis dapat durian runtuh. Rani tak menjawab, ia hanya menyerahkan amplop di tangannya. Bu Warsini menerimanya dengan ragu, membuka pelan, dan membaca isinya. Mata perempuan tua itu membulat, bibirnya bergetar, dan matanya mulai basah. Kamu lulus, suaranya tercekat. Lulus, Bu. Rani dapat nilai paling tinggi di sekolah, jawab Rani dengan suara gemetar, lalu memeluk ibunya erat-erat. Tangis mereka pecah di halaman rumah kecil itu. Tangis bahagia yang tak butuh kata-kata, hanya pelukan dan isakan lirih sebagai tanda syukur malam harinya. Mereka makan dengan lauk seadanya, tempe goreng dan sambal terasi.
Tapi malam itu rasanya seperti pesta besar, Ibu. Rani pelan menatap ibunya yang sedang menuangkan air putih ke gelas plastik mereka. Kalau Rani mau kuliah, Ibu izinkan. Bu Warsini terdiam. Ia memandang ke arah jendela, ke langit malam yang tak berbintang, hanya gelap yang menemani. Ia tahu pertanyaan itu akan datang. Ia tahu cepat atau lambat anaknya yang cerdas ini akan ingin lebih. Namun kuliah itu mahal, bahkan sangat mahal bagi seorang pemulung seperti dirinya. Bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka harus berhemat habis-habisan. Tapi saat ia menatap wajah Rani, mata itu bersinar, seperti masa muda yang dulu ia tinggalkan. Hatinya tak tega berkata tidak. Rani, kamu tahu ibu kerja apa? Katanya pelan. Rani mengangguk, tapi ia tetap menatap ibunya penuh harap. Kalau kamu kuliah, berarti kita harus benar-benar hidup hemat. Bahkan mungkin ibu harus kerja lebih keras, lebih lama. Iya, Bu, Rani juga akan kerja, jaga toko, jadi tukang fotokopi, apa saja. Bu Warsini menarik napas dalam, lalu dengan suara pelan, ia berkata, kamu yakin, Du? Rani mantap. Rani yakin kalau ibu pernah kuliah, Rani juga pasti bisa. Kalimat itu membuat dada Bu Warsini bergetar. Ia memalingkan wajahnya sejenak, menyeka air mata yang nyaris tumpah. Ibu janji? Ya, tanya Rani. Perempuan itu mengangguk. Ibu janji? Malam itu, tanpa tahu bagaimana caranya, dua perempuan dari pinggiran desa kecil saling berjanji dalam cahaya temaram lampu minyak bahwa impian tak boleh dibunuh oleh keadaan. Beberapa hari kemudian, surat pendaftaran dari Universitas Indonesia Raya tiba. Rani dinyatakan lulus seleksi jalur prestasi. Ia hanya perlu membayar daftar ulang dan menyiapkan biaya hidup di Jakarta. Jumlahnya tak sedikit. Bu Warsini menatap angka-angka yang tertulis di kertas. Ia merasa matanya kabur. Ia berusaha tetap tenang di depan Rani, tapi hatinya mencelos. Diam-diam malam itu, ketika Rani tidur, ia membuka kotak kecil yang disembunyikan di bawah lantai bambu. Di dalamnya ada sebuah kalung emas tipis warisan dari almarhum suaminya. Satu-satunya barang berharga yang tersisa. Ia menggenggam kalung itu erat-erat, lalu memejamkan mata. Ia tahu besok pagi ia harus menjualnya. Di pasar loak, ia bertemu dengan seorang pedagang emas bekas yang dulu pernah menjadi langganan saat hidup masih lebih baik. Dijual sih? Tanya pedagang itu sambil memeriksa emasnya. Iya Mas, untuk biaya anak saya kuliah. Pria itu mengangguk perlahan. Harganya nggak tinggi, tapi lumayan. Kamu yakin ini kenangan almarhum kan? Bu Warsini tersenyum samar. Kenangan itu ada di hati, tapi masa depan anak saya belum tentu datang dua kali. Ia pulang dengan uang di tangan, tidak banyak, tapi cukup untuk pendaftaran awal. Ketika Rani melihat ibunya menyerahkan uang itu, ia menolak. Bu, dari mana uangnya? Urusan ibu, yang penting kamu daftar. Jalanmu panjang nak, Rani. Tapi ibunya hanya tersenyum dan mengelus kepalanya. Hari keberangkatan tiba. Rani membawa dua tas kecil, satu berisi baju, satu lagi berisi buku-buku dan dokumen. Ia berdiri di tepi jalan, menunggu bus menuju kota, ditemani ibunya yang menggenggam. Tangannya erat, jaga dirimu. Jangan mudah percaya orang. Dan yang paling penting, jangan pernah malu jadi anak ibu ya. Pesan Bu Warsini dengan suara bergetar. Rani memeluk ibunya erat-erat. Ibu harus janji juga, katanya. Janji apa? Janji nggak kerja terlalu keras. Dan janji ibu akan datang ke wisuda Rani nanti. Bu Warsini tersenyum, menahan tangis. Ia tahu itu impian yang besar. Tapi ia mengangguk. Ibu janji. Ketika bus datang, Rani naik dengan langkah berat, tapi penuh harapan. Dari jendela, ia melambaikan tangan, dan ibunya membalas. Meski air matanya sudah jatuh lebih dulu, di dalam bus yang melaju menuju ibu kota, Rani membuka buku catatannya, dan menulis, hari ini, satu mimpi dimulai, dan aku berjanji, aku akan membuat ibu tersenyum di panggung wisuda nanti. Kota itu menyambut Rani dengan herek pikak, yang membuatnya menggenggam erat tali tas di punggung. Bus antar kota yang membawanya dari desa telah berhenti di terminal besar yang panas
dan penuh sesak. Rani berdiri mematung, menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang seperti raksasa asing. Angin kota membawa bau knalpot dan asap, berbeda jauh dari udara sejuk dan wangi tanah basah di desanya. Jakarta, bisiknya. Mulai sekarang, disinilah langkah. Dengan petunjuk alamat dari map pendaftaran, Rani menumpang angkutan umum ke sebuah gang sempit di daerah pinggir kampus. Di sanalah ia akan tinggal di sebuah kamar kos kecil berukuran 2 kali 3 meter, dengan kasur tipis di lantai dan kipas angin yang sudah pincang baling-balingnya. Kos itu dikelola oleh Bu Ratmi, seorang janda tua yang dikenal ramah dan pengertian terhadap mahasiswa tidak mampu. Ini kamarmu nak, maaf ya sempit tapi aman. Tetangganya juga anak-anak kuliah, kata Bu Ratmi sambil menyerahkan kunci. Rani tersenyum kecil. Gak apa-apa Bu, terima kasih banyak. Malam itu, ia duduk bersila di atas kasurnya, membuka map pendaftaran dan menatap lembar jadwal kuliah. Besok, ia resmi jadi mahasiswa Universitas Indonesia Raya, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Menyentuh surat kelulusan SMA yang dilaminating ibunya, lalu menggenggamnya. Besok, langkah baru dimulai untuk ibu, untuk mimpi-mimpi yang tertunda. Hari pertama kuliah, Rani mengenakan kemeja putih polos dan rok panjang warna biru tua. Jilbabnya ia sematkan dengan peniti sederhana. Tak ada tas mewah, hanya ransel tua yang dulu ia pakai sejak kelas 1 SMA. Di kampus, mahasiswa lain berdatangan dengan gaya masing-masing. Ada yang berjaket mahal, ada yang tertawa-tawa di parkiran sambil menunjukkan kunci motor besar. Dunia sangat berbeda dari lorong tanah merah tempat ia biasa berjalan. Rani menunduk saat melintas di antara mereka. Tak ingin tatapan heran atau sinis menghujam hatinya. Namun, bukan hanya itu yang menunggu. Di ruang kuliah pertama, seorang dosen bernama Pak Dharma, laki-laki berusia sekitar 50 tahun dengan kacamata tebal dan suara yang dingin seperti ruang arsip memandang seluruh mahasiswa baru dengan ekspresi tajam. Selamat datang di kampus ini, ujarnya sambil berjalan perlahan di depan papan tulis. Kalian semua berhasil lolos seleksi. Tapi ingat, ini bukan tempat main-main. Rani mencatat dengan cepat. Ia tak ingin tertinggal. Tapi tiba-tiba, suara keras menggema. Kamu. Rani kaget. Ia mengangkat kepala. Pak Dharma menunjuk langsung ke arahnya. Kamu yang di pojok. Berdiri, perintahnya. Rani berdiri perlahan. Matanya gelisah. Suasana kelas hening. Beberapa mahasiswa mulai menoleh dan berbisik. Nama kamu siapa? Tanya Pak Dharma. Rani Warsini. Pak, dari mana asalmu? Dari desa. Di lereng gunung wilayah selatan, Pak. Pak Dharma mengangguk pelan, lalu mendekat. Beasiswa? Iya, Pak. Ia terkekeh dingin. Biasanya mahasiswa seperti kamu cuma bertahan 1 semester. Nilai jatuh, lalu pulang diam-diam. Kamu yakin bisa bertahan di sini? Rani hatinya bergetar, tapi ia menarik napas pelan, lalu menjawab. Saya yakin, Pak. Yakin saja tak cukup. Buktikan. Baik, Pak. Pak Dharma memalingkan wajah. Duduk. Rani duduk perlahan. Tangannya gemetar, tapi hatinya membakar. Ia tahu, ia tak boleh tumbang. Setelah kelas, beberapa mahasiswa mendekatinya. Salah satunya, gadis dengan blazer dan tas bermerek. Hai, kamu anak baru ya? Dari mana tadi? Dari gunung. Rani tersenyum kecil. Iya, dari desa. Oh pantes, gaya kamu sederhana banget ya. Lucu deh, kamu gak takut minder kuliah bareng anak-anak kota? Ucapan itu seperti tawa halus yang menusuk. Tapi Rani hanya menjawab, enggak, ilmu kan gak lihat baju. Gadis itu tertawa. Kamu lucu banget, namaku Gita. Kalau butuh apa-apa, tanya aja ke aku ya. Aku anak dosen di sini. Oh, ya, terima kasih. Setelah itu, Gita pergi bersama teman-temannya, masih sambil tertawa kecil. Roni menandok. Perbedaan itu nyata. Ia tak hanya harus belajar, tapi juga bertahan dari lingkungan yang seolah ingin membuatnya merasa tidak layak. Hari-hari berikutnya, tidak mudah. Uang yang dibawa dari hasil jual kalung ibunya hanya cukup untuk 1 bulan kos dan makan seadanya. Rani mulai mencari kerja sampingan. Ia mengetuk pintu fotokopian dekat kampus.
Mas, boleh nggak saya bantu-bantu di sini? Saya mahasiswa, butuh penghasilan tambahan. Tanyanya. Pemiliknya, Pak Bowo, menatap Rani lama. Kamu bisa ngetik cepat? Saya biasa ngetik skripsi untuk kakak kelas waktu di SMA. Pak Bowo tersenyum. Kalau begitu, mulai besok malam, kamu kerja ya. Gajinya nggak seberapa, tapi lumayan buat tambahan makan. Rani mengangguk cepat. Matanya berbinar. Terima kasih mas, terima kasih banyak. Malam-malam Rani habiskan di balik meja kecil, membantu cetak tugas mahasiswa. Siangnya kuliah, malam bekerja, tidur hanya beberapa jam, makan hanya sekali, sehari seringnya dengan nasi dan kerupuk atau gorengan sisa. Namun di setiap lelahnya, wajah ibunya selalu muncul dalam bayangan. Ia tak boleh gagal. Ia harus membayar semua kerja keras ibunya dengan satu hal, kelulusan yang membanggakan. Satu malam, saat Rani hendak menutup kios fotokopi, ia menerima pesan dari ibunya. Enduk, ibu dapat kerjaan tambahan di tempat rongsokan besar. Lumayan, bisa bantu kirim uang buat bayar semester depan. Jaga kesehatan ya. Ibu bangga sama kamu. Rani menatap layar ponsel. Matanya berkaca-kaca. Ia memeluk ponselnya seolah memeluk ibunya. Ibu, aku janji aku akan buat ibu berdiri di panggung itu, di depan semua orang, dan mereka akan tahu siapa kita sebenarnya. Namun ia belum tahu, hari paling kelam akan segera datang. Sebuah kejadian di kampus akan membuat semua matanya tertuju padanya, bukan karena prestasi, tapi karena asal-usulnya. Dan Rani harus memilih, bertahan atau menyerah. Langit pagi di Jakarta tak pernah benar-benar jernih. Asap dan debu seperti tak mau pergi dari langit kota. Tapi bagi Roni, setiap pagi adalah berkat. Setiap embusan angin dari jendela kos yang kecil itu mengingatkannya bahwa ia masih diberi waktu untuk melangkah. Minggu kedua kuliah dimulai, mata kuliah semakin padat. Tugas-tugas datang beruntun, dan tekanan dari dalam kelas maupun luar kelas mulai terasa menusuk. Namun, Rani tak mundur. Setiap pagi ia tiba di kelas lebih awal dari mahasiswa lainnya, duduk di pojok dengan catatan yang selalu rapi. Ia mendengarkan dengan saksama, mencatat tiap penjelasan dosen, lalu pulang untuk bekerja hingga larut malam. Wajahnya memang letih, tapi matanya tak kehilangan cahaya. Pada suatu pagi, dosen mata kuliah sintaksis, Bunia, membagikan hasil tugas. Pertama, nilai kalian belum banyak yang memuaskan, katanya sambil berdiri di depan kelas. Tapi ada satu tugas yang saya beri nilai sempurna. Semua kepala menoleh ke depan. Roni menandok, menahan napas. Rani Warsini, kilas, hening. Beberapa wajah tampak tak percaya. Gita yang duduk dua baris dari depan langsung melirik ke belakang, ke arah Rani. Silakan maju dan ceritakan proses analisismu, ucap Bunia sambil tersenyum. Dengan gugup, Rani berjalan pelan ke depan kelas. Kertas nilainya ia genggam erat, seperti berusaha menahan getaran tangannya. Analisis saya berdasarkan struktur, klausa dan peran fungsi sintaktik dalam kalimat majemuk. Suaranya terdengar pelan, namun jelas. Setiap kata yang ia ucapkan menunjukkan bahwa ia tak hanya membaca tapi memahami. Setelah ia selesai, Bunia bertepuk tangan. Ini bukti bahwa kerja keras dan kemauan belajar lebih penting dari latar belakang siapapun. Terima kasih, Rani. Rani menunduk sopan dan kembali ke tempat duduknya. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Gita berbisik ke temannya. Mungkin dia cuma ngafal, bisa jadi dia dibantu orang lain. Temannya tertawa kecil, atau mungkin dia nyontek dari internet. Kalimat-kalimat itu menyakitkan, tapi Rani pura-pura tak mendengar. Di dalam hatinya, ia hanya ingin terus melangkah. Tapi langkah di tanah keras kota ini tak pernah mulus. Di luar kelas, ejekan berubah menjadi tekanan nyata. Setiap kali ada presentasi kelompok, Rani sering tidak dipilih. Bila pun dipilih, ia diberi tugas mencatat atau merangkum, jarang dipercaya berbicara. Gak usah jadi presenter deh, Nani. Rani, logatmu masih kampung, celetuk seorang mahasiswa laki-laki saat pembagian tugas. Rani tersenyum, meski hatinya retak. Gak apa-apa, saya bisa bantu di bagian lain. Ya udah, ngetik aja ya.
kamu kan sering bantu fotokopian. Tawa kecil meletup di antara mereka. Ia pulang ke kos dengan langkah lunglai. Di depan cermin kecil, ia menatap wajahnya yang lelah. Bibirnya bergetar. Kenapa orang-orang ini seolah aku tak pantas ada di sini? Tapi, ingat ibu, janji, panggung. Suatu malam, saat membantu pelanggan mencetak dokumen di tempat kerja, ia bertemu seorang mahasiswa senior yang tiba-tiba tertarik dengan pekerjaannya. Kamu kerja di sini tiap malam? Iya mas, sambil kuliah. Wah, hebat kamu. Aku juga dulu kerja sambil kuliah. Jangan hiraukan omongan orang ya, jalan kamu sudah benar. Rani tersenyum. Dukungan kecil seperti itu baginya lebih mahal daripada hadiah. Di sisi lain Gita mulai merasa terusik. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian. Anaknya dosen, cantik, selalu tampil mewah. Tapi kini, anak desa yang tak dikenal siapapun tiba-tiba dipuji dosen. Nilainya lebih tinggi. Namanya disebut-sebut, dia pasti sok rajin. Padahal belum tentu pintar beneran. Gumam Gita di kamar kosnya, menatap Instagram Rani yang hanya berisi kutipan buku dan foto catatan. Kecemburuan berubah menjadi niat. Ia mulai mencari cara menyingkirkan Rani. Meski perlahan, salah satunya adalah mendekati Pak Dharma yang memang sejak awal tidak menyukai Rani. Pak, saya cuma khawatir, mahasiswa yang baru masuk dari jalur prestasi banyak, yang sebenarnya tidak jujur, katanya dalam suatu percakapan setelah kelas. Pak Dharma menatap Gita. Maksud kamu siapa? Entahlah Pak, saya cuma lihat, kok dia cepat sekali dapat nilai bagus, padahal dia dari desa, baru masuk, kerja sambilan pula. Seperti nggak masuk akal. Pak Dharma diam sejenak. Baik, akan saya perhatikan. Gita tersenyum kecil. Sementara itu, Rani tak tahu bahwa langkahnya sedang diamati. Tak tahu bahwa luka kecil akan segera dibuka paksa di hadapan umum. Ujian tengah semester tiba. Rani belajar dengan keras. Ia mencatat ulang semua materi, membaca buku sampai larut malam, bahkan membuat simulasi soal. Namun ketika hasilnya keluar, ia dikejutkan oleh sebuah tuduhan. Ia dipanggil ke ruang tata usaha. Di sana sudah duduk Pak Dharma dan dua dosen lain. Wajah mereka dingin. Kami menerima laporan bahwa kamu menggunakan bantuan pihak luar dalam menyusun jawaban esai ini, ucap Pak Dharma sambil menunjukkan lembar ujian miliknya. Rani membeku. Ada kesamaan mencolok antara jawabanmu dan artikel yang kami temukan di internet. Ini mencurigakan. Lanjutnya, Rani membuka mulut, tapi tak tahu harus menjawab apa. Jantungnya berdetak kencang. Saya memang membaca artikel itu Pak. Tapi saya menulis ulang dengan pemahaman saya sendiri. Benarkah? Atau kamu hanya copy paste dan mengubah sedikit susunan kalimatnya? Rani menggeleng cepat. Tidak Pak, saya tidak mencontek, saya mengerjakan sendiri. Pak Dharma menatapnya tajam. Kami akan menyelidiki ini lebih lanjut. Kalau terbukti, kamu bisa dikenakan sanksi akademik. Rani nyaris menangis, tapi ia menahan air matanya. Saya tidak mencontek Pak, saya bersumpah. Pak Dharma hanya meletakkan kertas itu di meja. Kamu boleh pergi. Di luar ruangan Roni menandok, wajahnya pucat. Beberapa mahasiswa memperhatikannya, termasuk Gita yang berdiri tak jauh, berpura-pura tak tahu. Malam itu, Rani pulang ke kosnya dan menangis tanpa suara. Dalam keheningan itu, hanya satu suara yang berulang di kepalanya. Jangan pernah malu, jadi anak ibu. Ia memejamkan mata. Ia tahu badai akan datang, tapi ia tak boleh tumbang. Di balik semua itu, sebuah rahasia masih menunggu. Ibunya yang selama ini hanya dikenal sebagai pemulung menyimpan sesuatu yang belum ia ceritakan, sesuatu yang akan mengguncang panggung wisuda nanti, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Langit tampak lebih gelap malam itu, bukan karena awan hujan, tapi karena beban di dada Rani yang tak bisa dijelaskan. Sepulang dari ruang tata usaha, langkahnya serasa berat, seolah sepasang kakinya harus menarik rantai besi yang mengekang semangatnya. Masuk ke kamar kos dengan diam. Tak ada semangat untuk membuka buku, apalagi menyalakan laptop. Rani hanya duduk di pojok ruangan, menatap dinding kosong, memeluk lututnya
seperti anak kecil yang baru saja dihukum karena kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Pikiran-pikiran gelap mulai muncul. Bagaimana kalau tuduhan itu benar-benar disahkan? Bagaimana kalau ia dikeluarkan dari kampus? Bagaimana menjelaskan pada ibu? Bagaimana jika semua ini sia-sia? Malam itu, ia tak bisa tidur. Tubuhnya dayem, tapi pikirannya gaduh. Keesokan harinya, Rani kembali dipanggil ke ruang etik fakultas. Kali ini, ia duduk sendiri di sebuah kursi kayu, berhadapan dengan 2 dosen dan 1 wakil dekan. Rani Warsini, suara wakil dekan terdengar resmi. Kami telah meninjau hasil ujian, kesamaan teks dengan artikel daring, dan kesaksian beberapa mahasiswa. Rani menggigit bibir. Napasnya sesak. Namun, lanjutnya, kami juga menemukan bahwa meskipun terdapat kemiripan struktur kalimat, tidak ada bukti bahwa kamu melakukan plagiat secara langsung. Kami menganggap bahwa kamu memang merujuk referensi, tapi tidak melakukan tindakan curang yang berat. Rani menatap ke depan, tak percaya, namun kami tetap memberi catatan khusus. Kamu harus mengajukan revisi tugas dengan menuliskan sumber referensi yang digunakan dan penjelasan logis dari tiap kutipan. Ini sebagai bentuk pembinaan, bukan hukuman. Ia menunduk dalam. Suara itu, meski tak sepenuhnya membebaskannya, setidaknya tak menjatuhkannya ke jurang. Terima kasih, Pak, Bu. Suaranya nyaris tak terdengar di luar gedung. Langit masih abu-abu. Udara terasa berat. Tapi di dada Rani ada ruang kecil yang mulai terbuka, sebuah celah harapan yang sempat terkunci oleh ketakutan. Ia berjalan pelan menuju halte kampus. Mahasiswa lalu lalang, tak ada yang tahu apa yang baru saja ia lalui. Dunia tetap berjalan seperti biasa, seolah hidupnya bukan apa-apa. Saat tiba di kamar kos, Rani mendapati 1 amplop lusuh terselip di bawah pintu. Tulisan tangannya, ia kenal betul. Huruf-huruf kecil yang kaku, milik ibunya. Untuk Rani, dari ibu. Tangan Rani gemetar. Saat membuka surat itu, Rani sayang, maaf ibu belum bisa kirim uang minggu ini. Ibu sedang sakit punggung karena terlalu lama mengangkat karung. Tapi gak usah khawatir nak, ibu baik-baik saja. Ibu cuman mau bilang, apapun yang terjadi, kamu harus bertahan. Jangan pernah menyerah. Karena setiap malam, ibu selalu berdoa supaya kamu bisa berdiri di atas panggung itu dengan toga di kepala dan senyum di wajahmu. Ibu tahu, dunia di sana gak ramah, tapi ibu percaya, anak ibu lebih kuat dari ejekan lebih tangga. Dorit, karena kamu lahir bukan dari rahim seorang pemulung, tapi dari perempuan yang dulu juga pernah duduk di bangku kuliah. Iya nak, ibu pernah jadi mahasiswa, tapi hidup waktu itu terlalu keras. Dan ibu tak bisa lanjut. Ibu hanya sampai semester 5, tapi sejak hari terakhir ibu keluar dari kampus itu, ibu berjanji, suatu hari, anakku akan menyelesaikan apa yang aku mau. Kamu adalah janji itu Rani, maka teruslah berjalan. Kalau kamu lelah, istirahat, tapi jangan pernah berhenti. Salam sayang, ibumu Sulastri. Rani tak bisa menahan air mata. Ia memeluk surat itu, menangis dalam diam. Bukan tangisan karena sedih, tapi karena seluruh beban yang dipikulnya ternyata tidak ia tanggung sendiri. Ibu, baris terakhir dalam surat itu terus mengalir di benaknya. Kamu adalah janji itu, Rani. Malam itu, Rani kembali membuka laptop. Ia menyusun ulang tugas, menambahkan referensi, menjelaskan satu persatu isi analisanya dengan ketelitian yang melebihi sebelumnya. Tangannya menari di atas keyboard. Di dalam kepalanya, ia tidak sedang membalas tuduhan, ia sedang menyusun mimpi. Mimpinya dan mimpi ibunya. Hari-hari berikutnya, Rani tidak lagi banyak bicara. Ia hanya terus berjalan, belajar, bekerja, dan menulis. Dalam diamnya, ada tekad baru yang menyala. Ia tak ingin meladeni sindiran dari teman-temannya. Bahkan Gita pun ia anggap angin lalu. Namun tanpa ia tahu, Gita mulai merasa terganggu dengan sikap itu. Bukannya hancur, Rani malah semakin terlihat kuat. Nilainya tetap tinggi. Dosen-dosen mulai mengenalnya. Bahkan, Bunia sempat mengajaknya ikut dalam program pengabdian masyarakat ke desa terpencil. Rani,
Kamu tertarik ikut program semester depan ke Lombok? Tanya Bunia seusai kelas. Insyaallah Bu, saya siap. Bagus, saya suka semangat kamu. Nanti kita rapatkan lagi. Gita yang berdiri di belakang sempat mengepalkan tangan. Amarahnya tumbuh pelan-pelan. Ia merasa harga dirinya sebagai anak pejabat kampus terkikis oleh kehadiran Rani, si anak pemulung dari desa. Beberapa minggu kemudian, kampus mengadakan acara forum diskusi terbuka yang dihadiri beberapa dosen dan mahasiswa. Tema hari itu, pendidikan dan keadilan sosial di era modern. Tak disangka, Rani terpilih sebagai salah satu pembicara mahasiswa karena esainya yang dinilai terbaik. Ia berdiri di mimbar dengan mikrofon di tangannya, menatap puluhan pasang mata yang menanti. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya percaya, pendidikan adalah alat untuk membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan dan stigma. Bukan untuk menghakimi asal-usul, tapi untuk membangun masa depan. Beberapa dosen mengangguk. Mahasiswa bertepuk tangan, tapi dari sudut ruangan, Pak Dharma hanya menatapnya. Dater. Gita memutar mata. Tak percaya, Rani bisa berbicara di forum sebesar itu. Setelah acara usai, Bunia menghampirinya. Kamu membuat kami bangga, Rani. Teruslah menjadi cahaya dari tempat yang gelap. Rani mengangguk, tapi jauh di dalam dirinya. Ia tahu bahwa badai yang lebih besar belum lewat. Ia bisa merasakannya, dan memang benar. Di kejauhan, sesuatu sedang disusun oleh orang-orang yang tidak suka melihatnya. Berdiri terlalu tinggi. Sebuah rencana kecil yang kelak akan meledak di tengah acara paling bersejarah dalam hidupnya. Hari wisuda. Pagi itu, suasana kampus lebih ramai dari biasanya. Tenda besar mulai berdiri di halaman utama. Panitia sibuk menata kursi, dan spanduk bertuliskan, Wisuda Sarjana Universitas Nusantara bergoyang tertiup angin. Rani berdiri di tepi lapangan, memegang map biru, berisi toga, dan undangan resmi. Wajahnya setenang permukaan danau. Tapi di balik ketenangan itu, hatinya bergemuruh. Besok pagi, ia akan berdiri di atas panggung, di hadapan ribuan orang termasuk ibunya. Ia membayangkan sosok tua yang selalu membungkuk mengais sampah itu akan duduk di kursi undangan, mengenakan kebaya pinjaman, menatapnya penuh bangga. Namun, sore itu semuanya berubah. Sekitar pukul 4, saat Rani baru saja selesai fitting toga, ia menerima pesan singkat dari fakultas. Segera ke ruang akademik, urgent. Langkahnya tergesa. Nafasnya mulai tak beraturan. Di kepalanya hanya satu pikiran. Ada apa lagi? Sesampainya di ruangan, ia mendapati 3 orang duduk menunggunya. Pak Dharma, Gita, dan Bu Laila dari bagian akademik. Wajah mereka tak ramah. Pak Dharma memulai, Rani Warsini. Kami menerima laporan bahwa kamu tidak memenuhi kelayakan administrasi untuk mengikuti wisuda. Rani terbelalak. Maksud Bapak? Nilai kamu di salah satu mata kuliah wajib metodologi. Penelitian kami temukan inkonsistensi. Hasil ujianmu tidak sesuai dengan standar autentikasi digital yang kami terapkan sejak semester ini, Bapak. Saya kerjakan sendiri. Semua file saya simpan. Catatannya ada. Pak Dharma memotong. Kami tidak bicara soal catatan. Kami bicara tentang keaslian. Kamu tahu, saat ini plagiarisme atau manipulasi data sangat serius. Bahkan sistem bisa mendeteksi jika ada file yang ditulis bukan oleh mahasiswa bersangkutan. Gita menunduk berpura-pura prihatin, meski bibirnya tersenyum tipis. Saya tidak menipu. Demi Allah, saya tidak menipu, Pak. Suara Rani mulai pecah. Bu Laila menatapnya iba. Kami belum mengambil keputusan final, tapi kemungkinan besar kelulusanmu akan ditunda sampai penyelidikan selesai. Ditunda, Rani nyaris berteriak. Besok saya akan diwisuda. Undangan sudah dikirim. Ibu saya akan datang dari desa, Pak. Saya sudah bayar semua administrasi. Ini tidak adil. Pak Dharma berdiri. Kami minta kamu bersikap profesional. Kalau kamu memang tidak bersalah, kamu akan tetap diwisuda di periode selanjutnya. Rani tak bisa berkata-kata. Dunia seperti runtuh menimpanya. Tubuhnya lemas. Ia nyaris jatuh jika tidak segera berpegangan pada meja. Sore itu, ia kembali ke kos dengan langkah kosong. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Ia melempar map toga ke sudut kamar. Napasnya berat.
Dadanya sesak. Di luar, suara burung dan anak-anak bermain terdengar seperti ejekan. Dunia tetap riang seolah tak peduli bahwa satu mimpi hancur tepat hari sebelum ia menggapainya. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari ibunya. "Ibu sudah naik bus ya nak? Doakan lancar, biar ibu sampai besok pagi bisa lihat kamu jadi sarjana." Ibu gak sabar. Air mata Rani tumpah seketika. Bagaimana mungkin ia memberitahu bahwa panggung itu telah dirampas? Malam itu, ia tak tidur. Ia mengunci diri, menangis dalam gelap. Ia bahkan sempat berpikir untuk tidak hadir esok hari. Tapi ketika ia mengangkat surat yang pernah ditulis ibunya yang sudah lusuh dan sobek di sudutnya, ia membekannya lagi, pelan, kata demi kata. "Kamu adalah janji itu, Rani." Ia bangkit, ia mengusap air mata. Jika panggung itu harus dirampas darinya, maka ia akan berdiri di sisi panggung itu. Ia akan tetap hadir, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi kebenaran. Pagi hari, wisuda langit mendung, angin bertiup pelan. Rani berdiri di luar gedung auditorium dengan kebaya sederhana berwarna biru laut. Ia tidak memakai toga, ia hanya menggenggam undangan yang sudah tak berlaku. Ia tahu, ia tak akan dipanggil ke atas panggung, tapi ia tetap datang karena ibu akan tiba, dan ia tidak ingin ibunya menunggu di antara ribuan tamu tanpa tahu bahwa nama anaknya tak akan dipanggil dari keyohan. Ia melihat bus berhenti. Seorang perempuan tua turun dengan langkah goyah, membawa tas anyaman dan seikat bunga plastik. "Ibu." Rani memeluknya. "Rani, kamu cantik sekali," ucap ibu sambil menangis. "Akhirnya, ibu lihat kamu seperti ini." Rani menahan tangis, tapi ia tahu waktunya telah tiba. Rahasia harus dibuka, panggung harus bicara, karena diam terlalu lama telah membuat luka bertambah dalam. 1 jam kemudian, nama-nama mulai dipanggil. Gita Rahma Putri dengan predikat "Come Lo." Gita naik panggung, tersenyum anggun. Di bawah panggung, ayahnya dekan fakultas berdiri dan ikut bertepuk tangan. Tak lama, saat sesi sambutan dibuka untuk satu mahasiswa perwakilan, kejadian yang tak disangka terjadi. Ibu Rani berdiri dari kursinya. Ia berjalan perlahan ke depan panggung. Panitia panik. Seorang pengawal mencoba mencegahnya. Namun Bunia yang melihat kejadian itu berlari ke arah panitia. "Biarkan dia bicara," ucapnya. Mikrofon di bawah. Ibu Rani berdiri di tengah panggung. Semua mata memandang bingung. Ia memulai dengan suara lirih. "Nama saya Sulastri. Saya hanya pemulung di pasar minggu. Tapi dulu, saya juga mahasiswa universitas ini. Fakultas Sastra Angkatan tahun 96. Kegemparan terjadi. Beberapa dosen saling memandang. Saya hanya bertahan sampai semester 5. Hidup saya tidak mudah. Tapi, sejak saya keluar dari kampus ini, saya berjanji, anak saya harus menuntaskan apa yang saya tinggalkan. Ia bukan anak bodoh. Ia bukan pembohong. Dia anak yang lebih tangguh dari siapapun yang pernah saya kenal. Ia tidak bisa berdiri di panggung hari ini, bukan karena ia gagal, tapi karena seseorang mencoba merampas haknya. Saya tidak bicara untuk minta belas kasihan. Saya baik agar kalian tahu bahwa nilai manusia tidak ditentukan dari siapa orang tuanya, tapi dari bagaimana ia memperjuangkan mimpinya. Suasana auditorium sunyi. Beberapa dosen tertunduk. Geta menandok. Wajahnya pucat. Pak Dharma berdiri mematung. Bu Nia mengambil alih mikrofon. Suaranya tegas. "Saya dosen pembimbing Rani, dan saya tahu betul bahwa tuduhan yang dilemparkan tidak berdasarkan fakta. Jika kita menghakimi mahasiswa tanpa pembuktian adil, maka kita telah mencederai makna pendidikan." Tepuk tangan mulai terdengar. Dari satu orang, 2, lalu puluhan. Rani, yang berdiri di sisi panggung, tak bisa menahan air mata. Ia tak percaya ibunya berdiri di tempat itu, di atas panggung, dengan kepala tegak, dengan suara sekuat badai. Hari itu, Rani memang tidak menerima ijazah, tapi ia menerima lebih dari sekadar gelar. Ia menerima pengakuan dari dosen, dari teman, dari orang-orang yang dulu meremehkannya, dan paling penting, dari dirinya sendiri.
Riuh tepuk tangan itu masih bergema saat Ibu Sulastri perlahan menuruni panggung. Dibantu dua panitia yang kini tak lagi bersikap acuh. Rani segera menyambutnya di bawah tangga, memeluk tubuh ibunya yang bergetar. Pelukan itu menjadi titik pertemuan. Dua jiwa yang selama ini sama-sama memikul luka, diam-diam menguatkan satu sama lain. Namun, tak semua orang di ruangan itu terpaku pada kehangatan momen itu. Pak Dharma duduk membeku di kursinya. Wajahnya tak lagi menunjukkan wibawa seperti biasanya. Sorot matanya gelisah. Ia tahu, semua yang disampaikan tadi bukan sekadar luapan emosi ibu miskin, tapi sebuah tamparan keras bagi sistem yang seringkali memilih siapa yang layak dihormati hanya berdasarkan status. Tak lama, Bunia berdiri kembali. Kali ini dengan suara lantang, ia menghadap ke arah podium. Sebagai dosen pembimbing akademik Rani Warsini, saya ingin menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya tidak sah. Saya telah memverifikasi semua file tugas, jejak revisi, hingga catatan konsultasi. Semuanya ada. Saya punya salinan lengkap. Suasana ruangan kembali gaduh. Laporan yang diajukan oleh oknum tertentu, termasuk saudara Gita, patut dipertanyakan, apalagi jika ada konflik kepentingan. Gita yang duduk di kursi barisan depan, kini tampak pucat. Ia berusaha berdiri, tetapi gemetar. Seorang wartawan dari media lokal yang memang meliput acara wisuda mulai merekam. Momen ini terlalu kuat untuk diabaikan. Kamera menyorot wajah-wajah yang berubah, sorot mata yang menghindar, dan fakta-fakta yang mulai mencuat. Setelah acara resmi berakhir, Bu Laila dari bagian akademik mendekati Bunia dan Rani. Ia membawa satu map merah yang tadi tak sempat dibuka saat rapat darurat kemarin. Saya minta maaf atas kesalahan kami, ucap Bu Laila tulus. Ini surat klarifikasi dari unit IT hasil forensik digital, menyatakan tidak ada manipulasi file. Nilai Rani sah. Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Surat ini akan kami ajukan ke rektorat. Jika disetujui, kamu bisa langsung diwisuda susulan. Kami tidak ingin menunggu 1 semester lagi. Ini harus diperbaiki. Di belakang mereka, beberapa mahasiswa mulai mengelilingi Rani. Beberapa yang dulu mencibir, kini menepuk bahunya pelan. Ada yang sekadar berkata, "Maaf ya Ron, kami tahut." Yang lain menunduk malu. Namun, kebenaran selalu menuntut kejelasan dan keadilan. Sore itu, pihak universitas menggelar pertemuan tertutup bersama dekan, kepala jurusan, serta perwakilan dosen. Pak Dharma duduk di pojok ruangan, wajahnya muram. "Saudara Dharma," ucap dekan tegas, "kami telah mengkaji ulang laporan Anda. Tindakan Anda yang menyebarkan dugaan tanpa bukti, serta dugaan adanya pengaruh dari hubungan personal dengan mahasiswa lain Gita Rahma akan kami laporkan ke komite etik." Pak Dharma tak menjawab. Ini bukan pertama kali Anda memperlakukan mahasiswa dengan standar ganda. Tapi ini pertama kali seorang mahasiswa punya cukup keberanian untuk melawan. Hening menyelimuti ruangan di tempat lain. Tepat saat senja merambat, Rani dan ibunya duduk di kursi taman belakang auditorium. Angin sore menggoyangkan ujung kerudung Rani. Di pangkuannya, map ijazah masih kosong, tapi hatinya penuh. "Ibu bangga sama kamu," ucap Ibu Sulastri sambil memegang tangan anaknya. "Ibu pernah lari dari dunia ini. Kamu justru berdiri di dalamnya. Walau orang-orang ingin menjatuhkanmu." Ronnie suaranya gemetar. "Kalau ibu nggak datang ke kampus tadi, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku sempat menyerah, Bu." Ibu tersenyum. "Tapi kamu nggak lari, Rani. Kamu berdiri. Itu lebih dari cukup." Tiba-tiba, ponsel Rani berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat pelan. "Halo, selamat sore Mbak Rani. Kami dari salah satu media nasional. Kami ingin mewawancarai Anda dan Ibu tentang perjuangan dan keberanian kalian melawan stigma. Apakah bersedia?" Rani menatap ibunya. Mereka saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan. "Ya, kami bersedia." Malam itu, di berbagai akun media sosial, tersebar cuplikan video pidato Ibu Sulastri. Judul video diunggah oleh banyak akun. Ibu pemulung bongkar masa lalunya di atas panggung wisuda. Kampus terkesan
Publik menangis, komentar bermunculan. Salut sama Ibu dan Rani. Sistem pendidikan harus belajar dari cerita ini. Jangan remehkan orang hanya karena bajunya lusuh. Rektorat segera mengumumkan bahwa pihak kampus akan mengadakan wisuda tambahan secara simbolik minggu depan. Dan Rani akan menerima langsung penghargaan mahasiswa inspiratif tahun ini. Sementara itu, Pak Dharma diminta mengambil cuti panjang sampai penyelidikan etik selesai. Dan Gita yang sebelumnya menjadi bintang justru menarik diri dari lingkungan sosial. Tidak ada satupun mahasiswa yang kini mau berdiskusi dengannya di kelas atau sekadar duduk bersama di kantin. Tapi Rani tidak mencari balas dendam. Yang ia cari adalah keadilan. Dan kini, keadilan itu mulai datang dalam bentuk mata orang-orang yang mulai memandangnya tidak lagi sebagai anak pemulung, tapi sebagai anak manusia yang pantas berdiri di panggung yang sama dengan siapapun. Seminggu setelah insiden itu, suasana kampus Universitas Nusantara terasa berbeda. Tidak ada tenda besar, tidak ada ribuan orang berkumpul, tapi ada aura haru dan penghormatan yang menyelimuti gedung aula utama. Hari itu, Rani akan menerima gelar sarjananya, bukan sebagai pelengkap daftar nama di wisuda massal, tapi sebagai simbol perjuangan dari mereka yang nyaris tak pernah diberi ruang. Kampus menggelar acara wisuda, simbolik terbuka untuk publik, khusus untuk Rani. Namun yang hadir justru lebih banyak dari yang diduga. Wartawan dari media nasional dan lokal telah siap sejak pagi. Para mahasiswa lintas fakultas ikut datang, membawa bunga dan tulisan tangan buat Rani, mahasiswa yang tidak pernah diam. Sebelum masuk ke aula, Rani berdiri di depan pintu masuk, mengenakan toga biru tua yang sempat tak ia kenakan sebelumnya. Kali ini, ia memakainya penuh keyakinan. Di sampingnya berdiri Ibu Sulastri, mengenakan kebaya putih sederhana, di garis-garis usia yang kentara. Mata perempuan itu bersinar lebih dari siapapun yang hadir. Namun yang membuat semua mata terpaku, bukan hanya karena Rani dan ibunya, melainkan anak-anak kecil yang berdiri berbaris di belakang mereka. 8 anak, usia sekitar 8 hingga 12 tahun, dengan pakaian bersih dan rapi. Wajah-wajah polos yang biasanya mengais botol di tempat sampah, kini berdiri tenang, memegang bunga kertas di tangan. Mereka adalah anak-anak sesama pemulung, teman seperjuangan Ibu Sulastri. Hari itu, Rani memilih mereka untuk naik ke panggung bersamanya. Ini panggung untuk siapapun yang punya mimpi, ucap Rani pelan pada mereka. Termasuk kalian. Acara dimulai. Rektor kampus berdiri, memberikan sambutan singkat, lalu mempersilakan Rani naik ke atas panggung. Tepuk tangan menggema, kamera memotret dari segala sudut. Namun Rani tidak langsung melangkah. Ia menoleh pada anak-anak di belakangnya. Dengan isyarat tangan, ia menggandeng mereka naik bersamanya. Suasana seketika berubah. Beberapa orang di kursi penonton menahan napas. Ada yang meneteskan air mata. Ada pula yang berdiri memberikan penghormatan. Rani berdiri di podium. Tangannya menggenggam mikrofon, tapi suaranya tetap tenang. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan siapa saya, tapi untuk membuka jalan bagi yang selama ini disingkirkan oleh sistem. Saya pernah dihina karena ibu saya, pemulung. Saya pernah dianggap tak layak hanya karena lahir dari garis ekonomi rendah. Tapi hari ini, saya ingin katakan bahwa tak satu pun dari kita yang memilih dilahirkan dari keluarga seperti apa. Yang bisa kita pilih adalah apakah kita menyerah atau kita berdiri. Rani menoleh pada anak-anak di sampingnya. Wajah-wajah mereka tak menyimpan rasa takut sedikit pun. Mereka melihat dirinya dalam Rani. Saya berdiri di sini agar anak-anak ini tidak harus menunggu 20 tahun lagi untuk dihargai. Tepuk tangan berdentum, tangis pecah di banyak sisi. Setelah acara, banyak tokoh publik yang menghubungi pihak kampus. Beberapa yayasan pendidikan menawarkan beasiswa untuk anak-anak pemulung yang hadir hari itu. Sebuah stasiun televisi nasional bahkan mengundang Rani dan ibunya untuk berbicara dalam program inspiratif. Namun lebih dari itu semua, perubahan mulai terasa dari dalam kampus itu sendiri. Fakultas Sosial menetapkan program baru, mentor untuk anak marginal,
di mana mahasiswa dari latar belakang sederhana akan dibimbing langsung oleh dosen senior agar tidak terpinggirkan. Rani diabadikan sebagai nama program tersebut. Dan satu kursi di barisan paling depan, saat wisuda resmi kini, selalu disediakan untuk orang tua dari kalangan manapun. Tak peduli apakah ia pegawai, pedagang, pemulung, atau bahkan pengangguran. Beberapa hari setelah acara itu, Rani dan ibunya pulang ke desa. Mereka naik bus yang sama seperti dulu. Namun kali ini, orang-orang di sekitarnya tak lagi menghindar dari baju lusuh Ibu Sulastri. Bahkan sopir bus menolak menerima bayaran dari mereka. Untuk Ibu dan Mbak Rani, kami bangga, ucapnya lirih. Sesampainya di desa, sambutan sederhana dari tetangga menunggu di gerbang jalan tanah. Mereka menggantungkan tulisan dari karton. Selamat datang, sarjana pertama desa kami. Anak-anak desa berlarian, memeluk Rani. Beberapa ibu meneteskan air mata saat bersalaman dengan Ibu Sulastri. Mereka yang dulu mencibir, kini datang dengan niat baik, namun Rani tidak menginginkan pujian. Malam harinya, ia duduk bersama ibunya di teras rumah. Bintang bertaburan di langit. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang pernah jadi saksi air mata mereka. Ibu, ucap Rani, pelan. Panggung itu akhirnya kita menangkan ya. Ibu Sulastri tersenyum. Panggungmu akan terus bertambah nak. Bukan hanya di universitas, tapi juga di hati orang-orang yang kau bantu nanti. Rani menatap langit. Dalam hati, ia mengucap doa pelan. Untuk masa depan yang akan ia bangun. Untuk ibu yang tak pernah menyerah. Untuk anak-anak yang masih mengais harapan di antara tumpukan kenyataan. Dan untuk panggung berikutnya yang akan ia isi, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka semua yang selama ini nyaris tak terlihat. Mentari pagi menembus sela-sela dedaunan di halaman rumah kecil Rani. Aroma tanah basah masih tercium dari sisa gerimis semalam. Hari itu tak ada toga, tak ada podium, tak ada sorotan kamera. Hanya sebuah kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Sudah seminggu lebih, Rani tinggal kembali di desa. Ia memilih rehat sejenak sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Dalam keheningan pagi, ia duduk di beranda rumah, menyesap teh hangat buatan ibunya. Sambil memandangi halaman yang dulu selalu ia lewati dengan sandal yang hampir putus. Kini, halaman itu menjadi tempat berpijak seorang sarjana ibu. Kalau aku lanjut S2, ibu keberatan? Tanya Rani pelan. Ibu Sulastri menghentikan aktivitas, menyapu halamannya. Ia menoleh, tersenyum, dan berkata, "Kalau kamu masih punya nyala, jangan padamkan. Lanjutkan." Rani mengangguk, tapi hatinya tak ingin hanya mengejar gelar. Ada hal yang lebih dalam ia rasakan sejak momen di panggung simbolik itu. Keinginan untuk kembali, membangun, dan membuka pintu untuk orang-orang yang selama ini ditutup aksesnya. Hari itu, Rani mengunjungi SD tempat dulu ia belajar. Sekolah tua dengan dinding yang mulai retak, halaman yang penuh rerumputan liar, dan papan tulis yang sudah tak bisa lagi dihapus bersih. Beberapa guru masih mengingatnya. Rani kecil, yang dulu selalu duduk paling depan. Kata Pak Adnan, guru, kelas 5 dulu, sambil menepuk pundaknya. Sekarang sudah sarjana. Hebat kamu nak. Rani tersenyum malu, tapi tatapan matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Pak, saya ingin anak-anak di sini tahu bahwa mereka juga bisa berdiri, seperti saya. Tapi, gimana caranya kalau sekolahnya aja begini? Pak Adnan menghela napas. Kami terbiasa kekurangan, tapi bukan berarti kami berhenti berjuang. Kata-kata itu melekat di kepala Rani. Sepulang dari sekolah, Rani membuka laptop tuanya. Ia mulai menulis satu proposal kecil untuk membentuk program literasi dan beasiswa bagi anak-anak desa. Ia beri nama Langkah Pertama, satu buku untuk satu anak. Ia menyebarkan gagasan itu ke media sosial, menandai pentemonia di kampus, beberapa dosen, bahkan jurnalis yang pernah meliput kisahnya. Ia tidak mengharapkan banyak, hanya dukungan, moral, mungkin 1-2 orang yang tergerak menyumbang buku bekas. Namun yang terjadi jauh di luar dugaannya. Kurang dari 2 hari, unggahannya dibagikan ribuan kali. Sejumlah komunitas pendidikan alternatif menghubunginya. Sebuah toko buku besar bahkan menawarkan donasi
500 buku anak-anak, dan bahan ajar. Rani menangis saat membaca email-email masuk dari para relawan. Tapi di balik rasa syukur itu, Aya sadar perjuangannya baru saja dimulai. Program langkah pertama dimulai di sebuah balai bambu tak jauh dari rumahnya. Ia tidak menunggu gedung baru, tidak menunggu dana besar. Ia hanya membawa kardus berisi buku, papan tulis kecil, dan satu semangat: memutus rantai keterbatasan lewat pengetahuan. Anak-anak berdatangan. Mulanya hanya 6 orang, lalu 10, lalu 15. Mereka duduk lesehan, membaca dengan mulut komat kamit. Beberapa masih mengeja, tapi tak ada satupun yang malas. Di antara anak-anak itu, Rani mengenali sosok kecil yang dulu pernah ia tolong di kota. Si bocah pemulung yang mengantar ibunya ke puskesmas. Namanya Arul. Arul duduk diam di pojok, memegang buku cerita tentang seekor gajah kecil yang ingin terbang. "Aku boleh baca yang ini aja terus ya?" ucapnya sambil tertawa kecil. Rani tersenyum. "Boleh, tapi nanti kamu yang cerita ke teman-teman ya." Arul mengangguk semangat, matanya menyala. Sementara itu, kabar mengenai program Rani sampai ke telinga kampus. Pihak rektorat mengundang Rani kembali. Kali ini bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai narasumber utama dalam forum diskusi kebijakan pendidikan inklusif. Ia berdiri di ruang auditorium yang dulu menjadi saksi luka batinnya. Kali ini, ia berbicara sebagai pembawa perubahan. Yang saya alami mungkin ekstrem, tapi kenyataannya banyak sekali anak dari desa yang tidak mendapat kesempatan sekadar untuk memulai. Maka sistem pendidikan kita harus turun dari menara gadingnya dan belajar mendengarkan cerita dari tanah. Para dosen, mahasiswa, dan perwakilan lembaga pemerintah menyimak dengan serius. Beberapa menunduk, menyadari betapa dalamnya jurang yang selama ini diabaikan. Selesai acara, Bunia menghampirinya. "Ron," katanya lembut, "kalau kamu siap, kami ingin ajak kamu bantu merancang program pengabdian kampus yang benar-benar menyentuh desa-desa." Rani mengangguk, bukan karena itu tawaran besar, tapi karena ia tahu perjuangan tidak harus dilakukan sendirian. Beberapa minggu kemudian, di bawah pohon mangga tua, di halaman rumah, Ibu Sulastri duduk menjahit tas kain dari potongan baju bekas. Rani menuliskan rencana program perpustakaan keliling desa yang akan ia mulai bulan depan. "Kamu nggak capek, Nak?" tanya ibunya pelan. "Capek, Bu. Tapi aku juga bahagia karena akhirnya aku bisa bikin panggungku sendiri." Ibu Sulastri mengangguk. Ia tahu anaknya telah tumbuh menjadi lebih dari sekadar sarjana. Ia telah menjadi suluk kecil yang menerangi jalan di tengah gelap yang panjang, dan nyala itu tak akan padam. Langit Jakarta sore itu dilapisi warna jingga keemasan. Di dalam sebuah gedung tinggi yang megah, gedung milik salah satu lembaga pendidikan nasional paling berpengaruh di negeri ini. Suasana ramai dan penuh semangat. Orang-orang duduk berjajar rapi dalam ruangan luas berlampu gantung kristal. Kamera media berjajar di sisi kiri, mikrofon berdiri di sisi kanan, dan di tengah ruangan terdapat panggung sederhana dengan latar bertuliskan "Anugerah Pemuda Inspiratif Nasional." Cahaya dari daerah terpencil di antara nama-nama besar, akademis, dan aktivis pendidikan dari berbagai penjuru Indonesia. Satu nama disebut dengan penuh kebanggaan, Roni Sulastri, sarjana muda dari pelosok desa, pendiri gerakan langkah pertama, penggerak pendidikan akar rumput, dan simbol keberanian yang menembus stigma sosial. Tepuk tangan menggema. Beberapa hadirin berdiri, tapi sorotan utama tertuju pada seorang perempuan muda mengenakan gamis biru laut, polos, dan kerudung abu lembut. Wajahnya bersih, tubuhnya kecil, tapi langkahnya mantap. Rani naik ke panggung dengan senyum tenang. Di kursi penonton, Ibu Sulastri duduk di barisan depan, menggenggam tas tangan kain buatannya sendiri. Wajahnya tidak berhias bedak mahal, tapi bersinar lebih indah dari siapapun di ruangan itu. Sebelum menerima penghargaan, Rani diberikan waktu untuk menyampaikan sepatah kata. Ia berdiri di podium, semua mata menatapnya. Namun yang keluar dari mulutnya bukan pidato formal. Ia membuka lembaran kecil yang lusuh, surat tulisan
tangan bertangga lama. Suaranya mulai bergetar saat membacanya. Untuk Rani kecil, jika suatu hari kau merasa kalah hanya karena kamu miskin, ingat, ibu juga pernah berdiri di tempat yang sama, tapi tak punya kekuatan untuk menyelesaikannya. Maka jika kamu punya kekuatan itu sekarang, jangan berhenti. Nak, berdirilah. Demi semua ibu seperti ibu. Demi semua anak yang masih takut bermimpi. Salam sayang, ibumu. Rani mengangkat wajah. Tangis tertahan di matanya. Saya bukan satu-satunya. Rani, katanya pelan, di luar sana masih banyak anak-anak dari keluarga pemulung, nelayan, buruh, atau pengangguran. Mereka punya potensi, tapi kita tak memberi mereka panggung. Saya berdiri di sini karena satu hal, ibu saya tidak menyerah. Ia menunduk dalam, menerima penghargaan itu atas nama semua yang selama ini ditolak haknya untuk bermimpi. 2 bulan kemudian, di desa tempat Rani dibesarkan, berdiri sebuah bangunan kecil berdinding bata ekspos dan atap seng biru. Tidak, tapi bersih, kokoh, dan penuh tawa anak-anak. Di atas pintu masuknya tertulis, sekolah langkah pertama untuk anak yang tidak pernah diundang masuk. Kelas berlangsung tanpa jadwal kaku. Anak-anak belajar membaca, berhitung, menggambar, dan bercerita. Beberapa hari, relawan dari kota datang membawa alat peraga dan permainan edukatif. Di dinding belakang, terdapat papan berisi foto anak-anak yang sudah bisa membaca 1 buku penuh. Untuk pertama kalinya, mereka disebut pahlawan buku pertama. Rani kini bukan lagi mantan mahasiswa miskin. Ia adalah penggerak, pendidik, dan pembuka jalan, dan yang membuat tempat itu lebih istimewa. Di samping sekolah, berdiri dapur sederhana yang dikelola oleh ibu-ibu desa, termasuk Ibu Sulastri. Mereka memasak makanan gratis setiap sore untuk anak-anak dan keluarga yang datang belajar. Anak kenyang, otak tenang, kata Ibu Sulastri setiap kali mengaduk sayur sopnya sambil tersenyum. Satu sore, saat matahari hampir tenggelam, Rani duduk di tangga depan sekolah. Anak-anak mulai pulang, beberapa menyapa, beberapa melambai, 1-2 memeluknya erat. Dari kejauhan, Arul berlari menghampiri, membawa buku cerita. Kak Rani, aku mau jadi penulis nanti, katanya. Mantap, Roni menggesap rambut. Kamu bisa, Arul. Dan kalau kamu jadi penulis, kamu harus ceritakan tentang hari ini, ya? Arul mengangguk. Pasti, aku mau cerita kalau mimpi bisa hidup, walau kita mulai dari sampah. Rani tersenyum, air matanya menggenang. Tapi bukan karena sedih. Ia tahu, panggung miliknya kini bukan lagi dari mimbar kampus atau aula mewah. Panggungnya ada di tiap mata anak yang bersinar, di tiap cerita yang tumbuh dari desa, dan di tiap langkah yang tak pernah padam. Dan selama ia masih bisa berdiri, ia akan terus menyalakan panggung itu untuk siapapun yang selama ini diabaikan, untuk semua anak yang belum pernah diajak naik ke atas panggung.